Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel UMD Sauler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada paketan kiriman dari salah satu sahabat subscriber, dan beliau juga sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan handphone ini. Untuk handphonenya yaitu Samsung A52 dan juga Samsung J7 atau J5 ya teman-teman. Saya juga agak lupa karena udah beberapa minggu yang lalu baru sempat saya edit. Oke, kita akan coba untuk unboxing dulu untuk melihat kondisi infonya. Oke, ini adalah infonya. Jadi beliau mengirim 2 unit handphone dengan tipe Samsung semua ya teman-teman, tapi kerusakannya berbeda. Oke, kita akan cek untuk ada titipan surat untuk kerusakannya. Ini penjelasan kerusakan dari handphone Samsung A52, konektor LCD patah, konektor mainboard juga patah, dan kerusakan Samsung J5 2016 kalau ini enggak salah ya teman-teman. Ada bagian LCD yang seperti lem OK nya ada gelembung, tapi nanti kita akan coba untuk fokus di sini saja, yaitu untuk perbaikan Samsung A52 nya. Oke, kita buka backdoornya dulu untuk mengetahui kondisi kerusakannya teman-teman. Untuk infonya sudah pernah dibongkar sebelumnya. Kita coba untuk buka dulu di bagian skrup. Jadi untuk membuka skrup ini di semua penutup ya teman-teman, yaitu di atas penutup mesin dan di bawah juga penutup soket fleksibel LCD ataupun papan chargernya. Kita lindungi dulu di bagian yaitu modul kameranya agar tidak kotor. Dan di bagian ini perhatikan, di sini ada kerusakan yaitu soket konektor motherboardnya atau yang ada di mesin itu patah ya teman-teman. Sedangkan untuk di bagian fleksibelnya masih utuh, dan di bawah ini ada fleksibel LCD. Untuk fleksibel mainboardnya juga masih utuh. Namun untuk di bagian soket konektor LCD dan juga soket konektor motherboardnya itu sama-sama patah ya teman-teman. Kita coba untuk bongkar dulu infonya, yaitu untuk mengangkat mesin untuk proses perbaikan teman-teman. Oke, kita lepas dulu di bagian slot kartu SIM cardnya atau slot SIM. Nanti kita coba untuk perbaikan keduanya ya teman-teman, karena untuk kedua soket yaitu di bagian fleksibel LCD dan juga soket konektor motherboardnya itu patah semua. Oke, saya coba untuk zoom untuk memperdekat kondisinya. Jadi untuk konektor motherboardnya itu patah, dan juga ini ada fleksibel LCD juga ikut patah ya teman-teman. Entah ini awalnya ceritanya kenapa kok bisa di bagian soket konektor motherboard patah sekaligus fleksibel LCD nya juga ikut patah. Namun untuk di bagian fleksibel mainboardnya itu masih utuh ya teman-teman. Tapi untuk di bagian soket konektor motherboard dan juga fleksibel LCD itu keduanya patah. Oke, kita lanjut untuk proses yaitu perbaikan atau penggantian soket konektor motherboard yang ada di mesin. Oke, dengan setelan blower yaitu suhu di angka panas 3, anginnya di angka 2, dengan jarak kurang lebih sekitar 1,5 atau 2 cm ya teman-teman. Dan kita gunakan flux secukupnya saja, dan kita angkat untuk mengambil atau kita buang di bagian soket konektor yang rusak teman-teman. Dengan hati-hati karena di sebelahnya itu ada komponen kecil-kecil, jadi untuk kita angkat itu harus hati-hati agar komponennya tidak hilang atau tidak saling terhubung, atau intinya ekstra hati-hati karena di bagian komponen itu sangatlah penting. Jika hilang atau ada kerusakan itu bisa nanti agak repot ya teman-teman. Untuk di bagian ini kita ratakan, yaitu meratakan di bagian timah atau di bagian kaki soket konektor yang ada di motherboard.
Oke, kita ulangi lagi menggunakan flux, dan di bagian ini kita akan memberi timah baru di bagian soket konektor atau di bagian pin kaki konektor yang ada di mesin. Dengan cara kita gunakan flux dan kita gunakan untuk timah pasta atau timah cair. Dengan hati-hati untuk kita solder satu persatu, memberikan timah di semua pin kaki konektor yang ada di mesin. Ini usahakan untuk memberikan timah sama rata ya teman-teman, jangan sampai ada kerendahan ataupun ketinggian. Jadi harus benar-benar presisi untuk memberikan timah baru. Setelah kita memberikan timah baru, kita lanjut untuk siapkan soket konektor yang baru. Oke, kita presisikan dulu. Untuk di bagian soket konektor ini, kalau kita balik, perhatikan kalau kita balik itu warnanya kuning ya teman-teman. Jadi belum ada timahnya. Kalau saran saya, agar lebih mudah untuk proses pemasangan, kita harus memberikan timah ke bagian soket konektor yang baru teman-teman. Dengan cara kita bisa mengambil mesin bangkai atau mesin kanibal yang tidak terpakai untuk proses, yaitu memancing memberikan timah ke bagian kaki konektor yang baru. Dengan cara seperti ini, yaitu memberikan flux secukupnya saja sambil kita blower dari bawah teman-teman. Oke, kita presisikan dan kita tekan secara halus, tujuannya agar pin kaki konektor yang baru ini terdapat timah ya teman-teman, terdapat timah di semua pin kaki konektornya. Oke, tidak usah terlalu buru-buru untuk kita angkat. Usahakan benar-benar seluruh pin kaki konektor itu ada timahnya. Oke, jika sudah selesai kita cek ulang. Perhatikan semua timah sudah terpasang atau semua pin kaki sudah terpasang timah ya teman-teman, atau sudah kita memberikan timah di semua pin kaki konektornya. Jika sudah selesai, kita coba untuk proses mempresisikan ke bagian motherboardnya. Oke, setelah presisi kita bisa memberikan flux secukupnya saja. Ini tujuannya agar tidak mudah gerak saat kita nanti untuk proses pemasangan. Oke, untuk pemasangan juga tetap sama ya teman-teman, menggunakan suhu blower atau solder uap, yaitu di angka 300 untuk panasnya. Untuk anginnya di angka 2 saja. Oke, kita blower dengan hati-hati, kita pancing dulu atau kita presisikan dulu. Jika sudah setengah matang seperti ini, tujuannya agar pin kaki konektornya itu sebagian menempel, dan kita blower ulang memberikan yaitu flux secukupnya saja sambil kita presisikan. Oke, setelah untuk timah itu kurang lebih sudah matang, kita bisa menekan secara halus menggunakan pinset seperti ini. Dengan hati-hati, jangan terlalu keras ya teman-teman, agar tidak miring atau tidak presisi. Jadi untuk pemasangannya harus benar-benar presisi dan sama rata. Setelah terpasang, kita bersihkan menggunakan thinner untuk membersihkan yaitu sisa fluknya. Dan selanjutnya setelah terpasang, kita cek ulang teman-teman. Kita cek ulang dari sisi kanan dan kiri atau atas bawah untuk melihat semua pin kaki konektor ini sudah terhubung atau belum. Jika sudah selesai pemasangan, kita lanjut untuk proses perbaikan yaitu di bagian fleksibel LCD-nya teman-teman. Oke, kita angkat dulu fleksibel LCD dari tulangannya. Untuk di bagian ini kita bisa memberikan yaitu isolasi anti panas, yaitu untuk melindungi di bagian frame, juga melindungi di bagian baterai. Oke, itu saya menggunakan tisu ya teman-teman sebagai pengaman agar flux tidak masuk ke dalam LCD. Oke, kita gunakan flux secukupnya saja sambil kita gunakan solder. Untuk di bagian ujung solder kita letakkan ke bagian bawah soketnya. Setelah kita angkat soketnya, kita rapikan dulu untuk timah atau meratakan timah yang ada di bagian fleksibel. Dan juga kita bisa memberikan timah baru ke di bagian yaitu fleksibel LCD-nya. Oke, jika sudah selesai kita memberikan timah baru untuk di bagian fleksibel LCD-nya, kita bersihkan.
dan kita siapkan soket konektor penggantinya. Oke, kita presisikan dulu untuk soket konektor fleksibel LCD itu bebas ya teman-teman, kalian bisa menggunakan baru ataupun menggunakan dari bekas LCD yang rusak atau tidak terpakai. Oke, kita presisikan dan kita gunakan flux seperti biasa. Untuk kita presisikan dulu yaitu fleksibel dan juga soket konektornya. Jika sudah presisi, kita letakkan untuk ujung solder ke bagian yaitu bawah fleksibel. Kita sambil menekan secara halus dan kita presisikan fleksibelnya. Jika sudah selesai terpasang, kita bersihkan dari sisa fluknya, lalu kita buang atau kita angkat tisu, yaitu untuk menjaga LCD agar cairan thinner yang saat kita membersihkan ataupun saat kita proses perbaikan memberikan fluk itu tidak kotor di dalam fleksibel LCD-nya. Oke, jangan lupa untuk kita membuang yaitu solasi anti panasnya. Kita buang dulu dan kita bersihkan agar tidak lengket di bagian frame atau tulangannya. Oke, untuk di bagian kedua soket yaitu soket konektor motherboard dan juga fleksibel LCD juga sudah selesai untuk penggantian. Kita lanjut untuk pengecekan ya teman-teman. Kita cek dulu apakah setelah kita perbaiki infonya sudah bisa menyala atau tidak. Sedangkan untuk di bagian fleksibelnya ini karena terdapat ada solasi yang lengket, itu sengaja saya buang teman-teman. Ada cat warna hitam yang terkelupas, kita coba untuk membersihkan karena sangat lengket sekali, dan kita ganti solasi menggunakan solasi kuning atau solasi anti panas atau anti ground. Oke, jika sudah kita melapisi untuk di bagian fleksibelnya, kita bersihkan di bagian soket konektornya. Jika sudah selesai, kita tahap untuk proses yaitu pengecekan. Sebelum kita pasang untuk fleksibel mainboardnya, kita bisa memberikan solasi bolak-balik ke bagian fleksibel LCD. Kita presisikan dulu dan kita pasang fleksibelnya. Oke, kita lanjut untuk pengecekan menggunakan charger dulu ya teman-teman, untuk mengetahui tampilan pada gambarnya itu tampil atau tidak. Alhamdulillah sudah keluar logo tanda pengisian daya baterai. Kita tunggu sebentar, ada di angka 6% untuk baterainya, dan selang beberapa menit kemudian sudah nambah di angka 16%. Jadi sudah normal untuk pengisian daya baterainya. Kita lanjut untuk menyalakan infonya, yaitu untuk pengecekan kualitas LCD, fungsi touchscreen dan lain-lain. Oke, kita cek untuk infonya sudah menyala sampai menu. Kita geserkan layarnya bisa berfungsi, tapi sayang sekali masih ada passwordnya teman-teman. Oke, karena beliau itu saat saya konfirmasi info sudah bisa menyala, namun passwordnya belum saya ketahui, jadi saya tes apa adanya gini menggunakan panggilan darurat. Yang penting untuk fungsi touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah sukses, yaitu penggantian soket konektor motherboard untuk Samsung A52 dan juga penggantian soket konektor fleksibelnya teman-teman. Untuk pengisian daya cepat masih support. Untuk fungsi dari info ini intinya sudah normal ya teman-teman. Namun jangan senang dulu, kita harus memperkuat soket konektornya agar tidak mudah patah kembali teman-teman. Yaitu saya kasih tips untuk memberikan yaitu cairan hijau atau pelapis PCB. Untuk menggunakan cairan hijau seperti ini harus ekstra hati-hati teman-teman. Kita berikan secukupnya saja, jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu biasanya nanti merusak di bagian tengah pada soket konektor, atau nanti bisa tertutupi oleh lem hijau di bagian tengah soket konektornya teman-teman. Jadi kita kasih untuk kaki konektor yang ada di bagian samping saja dan secukupnya saja. Untuk pengeringnya menggunakan lampu UV untuk mengeringkan cairan hijaunya atau pelapis PCB. Jika sudah selesai, kita cek ulang seperti ini teman-teman. Oke, sudah selesai semua untuk kedua soket konektor, yaitu di bagian mesin dan juga fleksibel LCD-nya sudah saya lapisi menggunakan pelapis PCB atau lem hijau. Jika sudah selesai, kita lanjut untuk perakitan terakhir.
Oke, jangan lupa untuk membuka di bagian solasi yang sudah kita lindungi di bagian modul lensa kameranya. Kita lanjut untuk perakitan terakhir, yaitu semua spare part harus terpasang, jangan sampai ada yang lupa. Dan sebelum kita merakit total, kita coba untuk pengecekan ulang. Gambarnya masih tampil ada notifikasi pengisian daya baterai, ada di angka 25%, jadi sudah nambah dengan normal. Dan kita lanjut untuk perakitan total. Oke, kita pasang untuk penutup mesin, dan jangan lupa untuk memberikan segel garansi. Kita berikan untuk lem, yaitu di bagian tulangan. Untuk pemasangan yaitu di bagian backdoornya teman-teman. Jangan lupa untuk membuang yaitu solasi kuning untuk melindungi di bagian kamera belakangnya, sekaligus kita membersihkan modul lensa kameranya. Oke, sudah kita rakit semua. Kita tinggal untuk pengecekan kedua kali atau pengecekan terakhir sebelum kita menyerahkan untuk handphone ini ke beliau teman-teman, atau pengiriman balik. Jadi sebelum saya kirim balik itu terbiasa saya cek ulang dan berulang-ulang kali untuk memastikan kondisi handphone ini sudah benar-benar aman untuk dipakai. Oke, handphone sudah menyala, saya masukkan kartu SIM card. Sudah masuk menu. Oke, tapi sayang sekali passwordnya masih belum saya ketahui teman-teman. Jadi saya cek ala kadarnya seperti itu. Untuk kontras layar LCD bisa diatur dengan normal. Dan kita cek untuk pengisian daya baterai. Untuk pengisian daya baterai sudah support pengisian daya cepat. Dan untuk sinyalnya sudah keluar. Namun sayang sekali masih ada passwordnya ya teman-teman. Alhamdulillah sudah sukses semua untuk pengerjaannya. Dan untuk di pengerjaan atau perbaikan Samsung J510 atau J5 2016 juga sudah sukses. Jadi untuk kedua handphone ini juga sudah selesai semua, tinggal saya mengirim balik teman-teman. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.